Gue kasihan deh sama Bu Ariana. Bu Rita itu sampai ngedatengin Bu Ariana. Nyuruh Bu Ariana buat ngebujuk Pak Davin supaya dia mau ulang tahunnya dirayain. Kasian banget gak sih? Berasa ditekan sana sini gitu. Emang gak ada cara ya supaya Pak Davin tuh mau ulang tahunnya dirayain? Susah, Din. Pak Davin kalau soal ulang tahun itu berubah-berubah terus. Kalau gue jadi Pak Davin sih gue mau ya ulang tahunnya dirayain. Berita happy. Bu Ariana happy juga. Semua orang happy. Iya, masalahnya si remaja vintage itu ya moodnya tuh unpredictable. Kalau yang kali ini, ulang tahun kali ini, kalau misalkan dia nggak happy, gimana? Kasian juga ya Ariana ditekan sama mama gini. Ya juga sih. Tapi agak aneh kalau nggak happy. Masuk. Udah makan siang belum? Oh iya, ya ampun. Oh, saya kelupaan. Tadi Nadine udah ingetin, tapi saya yang terusan kerja. Jangan marahin Nadine ya. Nah, makan siang bareng, mau? Di ruangan saya? Kalau kamu nggak keberatan. Mungkin sekalian bisa nanyain tentang kejadian 1,5 tahun lalu kali ya. Ya, boleh. Mau makan apa? Udah saya siapin. Yuk. Ini buat kita berdua, Pak. Yuk. Di sini cuma boleh ada makanan yang banyak vitamin dan tinggi protein. Ini buat kamu. Ini kebanyakan nggak sih? Buat kita berdua doang? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kebanyakan nggak habis, bisa dibungkus terus bawa pulang. Ya udah. Sorry. Kamu mau ngomong apa tadi? Memang ada, tapi kok Pak Davin inget ya? Waktu di rumah saya sempat dengar Pak Davin sama Mas Firza bahas soal siapa tuh namanya? Nonik ya? Saya boleh tahu nggak? Oh ya, soal itu. Kejadian udah lama sih. Jadi waktu itu saya baru pulang kerja malam. Terus di perjalanan itu saya ngelihat ada perempuan yang tergeletak di pinggir jalan gitu. Saya turun, saya cek, kondisinya memprihatinkan banget ya pokoknya. Terus saya ngeliat sekeliling nggak ada siapa-siapa untuk dimintain tolong. Mbak? Mbak bisa dengar saya? Mbak? Pak, ini dia kenapa, Pak? Masih hidup. Jadi ya udah, saya bawa perempuan itu ke rumah sakit untuk segera bisa dapat pertolongan. Mbak, bisa dengar saya? Mbak? Mbak, saya bawa ke rumah sakit ya? Mbak, izin saya bawa ke rumah sakit ya? Terus saya pikir, oke harus lapor polisi nih. Ya udah, saya telepon polisi. Yang polisi ngirim Pak Firza untuk menanganin kasusnya. Di situ saya awal pertemuan dengan Pak Firza.
kenapa bisa kebetulan seperti ini? Jadi benar, Davin yang selamatin aku dulu. Payungin orangnya. Tapi semenjak itu saya nggak pernah dengar apa-apa lagi tentang perempuan itu. Kata Pak Firza sih orangnya pergi begitu aja. Saya sih sekarang cuma bisa berharap semoga perempuan itu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Dia pasti baik-baik aja, Pak Davin. Berkat Pak Davin, dia jadi punya kesempatan kedua. Ayo makan. Ya, amin. Selamat siang, Ibu. Dapat apa soal Ariana? Ini Bu. Beberapa hal yang saya temukan tentang perempuan itu. Sejauh ini perempuan itu tidak banyak tinggal di Indonesia, Bu. Melainkan lebih banyak tinggal di luar negeri. Dan menurut data yang saya dapatkan, perempuan itu lulusan dari Westbridge University yang ada di Melbourne. Lebih tepatnya dengan jurusan International Business. Westbridge. Oke. Saya punya kenalan profesor di sana. Nanti saya akan coba tanya langsung. Baik. Sementara itu, informasi apapun tentang Ariana yang kamu dapat harus laporan ke saya. Baik, siap. Pak Davin, terima kasih atas traktiran makan siangnya. Sama-sama. Kamu jangan lupa minum obat ya. Iya. Saya balik ke ruangan saya dulu ya, Pak. Ya, silakan. Ari, Iya, Pak. saya cuma mau bilang kalau saya udah memutuskan sesuatu. Memutuskan apa, Pak? Saya mau ngerayain ulang tahun saya. Bukannya Bapak nggak mau ya? Iya. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya udahlah, gak apa-apa nyenengin mama. Tapi acaranya nggak akan sebesar yang mama mau. Biasa aja. It's a simple party for a simple man like me, I guess. Bapak nggak mau waktu untuk mikir-mikir lagi? Udah, sudah. Minta tolong Beno buat ngebantu. Soalnya kayak tiba-tiba mau gitu. But anyway, kalau memang itu kemauan dari Bapak, and you are happy, saya ikut senang juga. Saya balik ke ruang dulu ya. Ya, baik. Ray. Gue udah terlanjur mutusin buat rayain hari ulang tahun gue. Dan gue gak bisa tarik lagi kata-kata gue tadi. Cepat atau lambat, gue memang harus menghadapi kenyataan itu.